Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Setelah malaikat Israfil dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah malaikat Israfil meniup trompet yang kedua. Pada saat ditiup trompet yang kedua, maka bangkitlah seluruh manusia mulai dari umat Nabi Adam sampai dengan umat baginda Rasulullah SAW yang mendapatkan hari kiamat. Ditiup trompet kedua, maka bangkitlah seluruh manusia, berjuta-juta manusia, bertriliunan manusia, beratus-ratus manusia dikumpulkan di satu tempat yang bernama yaitu Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar itu semua orang dalam keadaan tegang, berkumpul seluruh manusia. Dalam keadaan berkumpul, semua orang tegang. Tegang karena apa? Tegang karena menghadapi pengadilan Allah Jalla Jalal. Pengadilan yang paling sempurna, pengadilan yang paling bijak, pengadilan yang paling hebat. Makanya di dunia ini memang banyak pengadilan, tapi sulit untuk mencari keadilan. Sementara pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih hebat, jauh lebih bijak, jauh lebih terpercaya daripada pengadilan-pengadilan yang ada di permukaan bumi ini. Dalam keadaan seperti itu semua orang tegang. Karena nantinya amal-amal kita ini akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit apapun kebaikan kita, maka Allah akan tampakkan nantinya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apabila ada sekecil debu pun kesalahan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan munculkan nanti di hadapan kita. Dalam keadaan kondisi seperti itu, orang berkumpul di padang mahsyar, bahkan dalam riwayat lain dijelaskan bahwa matahari pada saat itu kurang lebih 1 jengkal dari kepalanya. Sehingga banyak orang yang berkeringat, bahkan ada yang mandi di atas keringatnya sendiri. Semua orang membutuhkan pertolongan. Dalam Quran surah Abasa dijelaskan, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. Pemirsa Net TV yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu, ada orang yang minta tolong kepada saudaranya, tidak ditolong sama saudaranya. Wa ummihi wa abi, ada orang minta tolong ke bapaknya, wahai bapakku, tolong saya, tetapi bapaknya tidak mampu menolongnya. Ada orang yang minta tolong ke ibunya, wahai ibuku, tolong saya, tetapi tidak ditolong sama ibunya. Wasahibatihi wabani, dia minta tolong ke anaknya pun juga anaknya tidak bisa memberikan pertolongan. Dia minta tolong ke tetangganya pun juga tidak bisa ditolong sama tetangganya. Kenapa pada saat itu? Likulli imri'in huwa sya'nu yughni. Bahwa pada hari itu seluruh manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin pemirsa Net TV yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar nanti semua orang mengharapkan pertolongan kecuali 2. Jadi pertolongan itu datang kecuali 2. 1 yaitu syafaat dari Al-Qur'an. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an di dunia, maka insyaallah di akhirat nanti akan datang Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada dia. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamati li ashabi. Bacalah Al-Quran
Karena sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Alhamdulillah, kita ini yang orang muslim yang senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu banyak-banyak dibaca Al-Quran. Meskipun dalam satu hari ya satu halaman, susah satu halaman, ya setengah halaman. Susah setengah halaman kita baca, paling tidak 3 baris. 3 baris pun susah, 1 ayat pun sudah cukup. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Nah, itu boleh. Kalau itu saja tidak bisa, wah, keterlaluan kita sebagai orang muslim. Karena kenapa? Al-Quran itu akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassattum bihima kitaballah wa sunnata wa rasuli. Kata Nabi, telah aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian. Apabila kalian berpegang teguh ke dalamnya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? 1, Al-Quran. Yang kedua, wa sunnata wa rasuli, yaitu sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan lanjutkan setelah segmen berikut ini, setelah pesan-pesan berikut ini. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik